Kalau aku bilang sih ini memang ada muatan dendam politiknya ini kuat, kental sekali gitu loh, karena Bang Haris ini kan pembela FPI yang militan. Ya mungkin Bang Haris sakit hati, FPI dibubarin, sakit hati Rizik di penjara, akhirnya pengen balas dendam, pengen saya masuk penjara juga, makanya sekarang dipelintir kemana-mana gitu loh. Nah, kalau aku lihat ini ada muatan dendam politiknya ini kental sekali, karena kita tahu. Saya nggak kenal Anda. Ini yang dimengerti oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kawan-kawan kita di Papua akhirnya merasa bahwa dia didiskriminasi oleh seorang pendukung Pak Presiden. Ini Permadi Arya ini bukan pendukung Presiden Jokowi, saya yakin ini. Baik. Ini perusak, pengacau dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya oke, jadi gantian ya Bang Haris ya. Jadi aku udah bilang nih, aku nyatakan nih ya sekarang ya, ini fakta, kita berdasarkan fakta, bukan karang-mengarang, bukan hayalan. Di kamus tidak ada yang evolusi itu tidak ada kaitannya sama genetika, itu cuma karang-karangannya Bang Haris doang. Yang kedua, di Papua tidak ada panas gara-gara pernyataan aku, itu cuma hayalannya Bang Haris doang. Kalau kemarin gara-gara Ambrosius Nababan panas, iya. Kalau sekarang tidak ada. Tidak ada. Kalau Jangan sekarang dihapus. Bang Haris, sekarang Bang Haris keluar berharap agar ada keramaian di Papua gara-gara aku. Itu harapannya Bang Haris, makanya Bang Haris dramatisir ini, nge-blow up ini. Apakah itu tidak menuduh Pak Permadi? Itu tidak, ya jelas, sudah jelas, karena tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Ini dia udah fitnah lah. Tidak ada panas. Loh, Ini sudah fitnah lah. Ya nggak jelas lah. Gimana? Itu kan alasan dia aja, gimana? Masa dia hapus setengah jam? Kalau dia nggak merasa bersalah, nggak takut kalau itu jadi permasalahan hukum, ngapain dihapus? Kan dia walaupun mention ke Pak Natalius Pigai, biarin aja tweet itu. Saya aja pernah tweet, pernah chat, atau pernah misalnya buat status di Facebook. Kalau saya nggak merasa salah, walaupun diancam-ancam sama Bung Permadi Arya yang mungkin merasa kebal hukum, seakan-akan menantang. Jadi perubahan evolusi itulah perubahan sosial yang memang lambat. Jadi banyak teori tentang masalah evolusi, ya. Nah, banyak arti. Tapi ini kan masalahnya Abu Janda ini kan dia sudah menghapus nih tweetnya. Kalau dia nggak salah, kalau dia nggak bermaksud tentang evolusi itu mengatakan bahwa seorang Natalius Pigai ini harus menjadi manusia yang sempurna atau rasis, ya. Ini ngapain dihapus? Nggak perlu dihapus dong, nggak perlu takut dong dia dong. Ini kan tweetnya dihapus, coba tanya dia, tweetnya masih ada nggak? Ini cuma dia menghilangkan kepanikan. Bahwa evolusi yang dia maksud adalah bahwa mau mengibaratkan seorang Natalius Pigai ini misalnya dengan rasis, apakah dari hitam, Natalius Pigai ini dari hitam menjadi putih, atau dari jelek menjadi ganteng, atau menjadi dari manusia purbakala menjadi manusia yang modern. Ini bahasa ini yang dimengerti oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kawan-kawan kita di Papua akhirnya merasa bahwa dia didiskriminasi oleh seorang pendukung Pak Presiden. Ini Permadi Arya ini bukan pendukung Presiden Jokowi, saya yakin ini. Baik. Ini perusak, pengacau dari pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang mau ditabayunkan? Dia hapus chat itu, tweet yang dia tweet hari ini sudah dihapus. Berarti emang dia merasa bersalah. Kalau nggak salah ngapain nggak dihapus? Gitu loh, ngapain dia hapus chat tweet dia? Kalau dia memang berpikir bahwa evolusi yang dia pikirkan itu tentang evolusi otak. Ini luar biasa ini. Ya oke, jadi gantian ya Bang Haris ya. Jadi aku udah bilang nih, aku nyatakan nih ya sekarang ya, ini fakta, kita berdasarkan fakta, bukan karang-mengarang, bukan hayalan. Di kamus tidak ada yang evolusi itu tidak ada kaitannya sama genetika, itu cuma karang-karangannya Bang Haris doang. Yang kedua, di Papua tidak ada panas gara-gara pernyataan aku, itu cuma hayalannya Bang Haris doang. Kalau kemarin gara-gara Ambrosius Nababan panas, iya. Kalau sekarang tidak ada. Tidak ada. Kalau Jangan sekarang dihapus. Bang Haris keluar berharap agar ada keramaian di Papua gara-gara aku. Itu harapannya Bang Haris, makanya Bang Haris dramatisir ini, nge-blow up ini. Apakah itu tidak menuduh Pak Permadi? Itu tidak, ya jelas,
Sudah jelas. Karena tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Ini dia udah fitnah lagi. Tidak ada kata. Loh, Ini sudah fitnah lagi. Ini jelas itu kata yang multitafsir, terus ditafsirkan menurut tafsiran sepihak yang itu jauh sekali digesernya dibawa kemana-mana, bahwa ini aku rasis, padahal rasisnya itu di mana jelas nggak ada. Itu jelas-jelas kalau aku tidak menyebut suku, tidak menyebut nama hewan, menghina, kata evolusi pun tidak ada hubungannya dengan genetika. Jelas-jelas itu kata yang sangat-sangat. Dan yang orang yang pertama, dan harus tahu, orang yang pertama memelintir ini ke teori Darwin itu Rocky Gerung. Itu aku hapus setengah jam setelah aku tweet. Jadi itu udah lama sekali. Aku baru tweet setengah jam udah aku hapus. Kenapa? Karena ada followerku yang jadi body shaming ke Bang Tigai. Aku hapus karena aku tidak mau orang body shaming ke Bang Tigai. Bukan aku takut. Biar jelas. Aku hapus setengah jam setelah saya posting, aku sudah hapus. Karena aku tidak mau ada orang body shaming ke Bang Tigai. Itu sebabnya. Ya, nggak jelas lah. Gimana? Itu kan alasan dia aja gimana. Masa dia hapus setengah jam. Kalau dia nggak merasa bersalah, nggak takut, kalau itu jadi permasalahan hukum, ngapain dihapus? Tapi walaupun mention ke Pak Natalius Pigai, biarin aja tweet itu. Saya aja pernah tweet, pernah chat, atau pernah bisa buat status di Facebook. Kalau saya nggak merasa salah, walaupun diancam-ancam sama Bung Permadi Arya yang mungkin merasa kebal hukum, bahkan akan menantang. Hari ini teman-teman KNPI ya melihat bahwa dibiarkan ini seorang Permadi Arya, makin pecah ini Republik. Di KNPI ini kan banyak pengurus yang asli Papua juga, ya. Jadi ini manusia ini kan kita lagi pandemi COVID, ya, pandemi COVID ya, dengan misalnya mengidentikan diri sebagai masa hina-hina gue melulu. Itu dia itu salah paham yang aku. Kalau dibaca lagi tweetnya, aku maksudnya melaporkan Bang Pigai atas dugaan rasisme ke suku Jawa. Gitu ya, jadi itu diluruskan dulu, bukan mau melaporkan Bang Haris. Dan aku tidak pernah arogan. Tidak pernah. Jadi waktu itu aku lebih ke konteks ke objek tuduhan. Karena aku yakin objek tuduhan di sini sebenarnya tidak kuat. Karena beda aku dengan Ambrosius Nababan kemarin memang itu sudah tidak bisa mengalah. Kalau ini kan multitafsir sekali gitu loh. Jadi sumir gitu loh. Jadi aku bukan arogan, cuman memang aku melihat ini sebenarnya objek tuduhannya nggak kuat, itu aja. Jadi kan ke pertanyaan tadi abang bilang kenapa baru dilaporkan sekarang, ya itu makanya. Kalau aku bilang sih ini memang ada muatan dendam politiknya ini kuat, kental sekali gitu loh. Karena Bang Haris ini kan pembela FPI yang militan. Ya mungkin Bang Haris sakit hati, FPI dibubarin, sakit hati Rizik di penjara, akhirnya pengen balas dendam, pengen saya masuk penjara juga, makanya sekarang dipelintir kemana-mana gitu loh. Multitafsir sekali. Saya waktu kan udah saya lurusin tadi, yang saya maksud itu akan saya laporkan balik itu maksudnya laporin Bang Natalius Pigai, karena itu kan yang aku sertakan video yang dugaan rasisme kepada suku Jawa Bang Pigai. Maksud aku mau ngelaporkan Bang Pigai atas dugaan rasisme kepada suku Jawa, bukan ngelaporin Bang Haris. Maksudnya ini aku lurusin ya. Nah, sebenarnya aku sih nggak terlalu suka ngapor-laporin orang ya. Jadi kemarin itu aku cuma pengen nunjukin ini loh. Ini orang yang kalian bela-bela ini, Natalius Pigai ini yang selalu play victim sebagai korban rasisme. Ternyata dia rasis sekali kepada suku Jawa. Aku banyak sekali jejak digitalnya. Ya ini kan laporannya kan sudah dimasukkan ke penegakan hukum. Jadi ya udah kita ikutin aja proses hukumnya, mau gimana lagi kan. Cuman ya itu dia, aku bilang aku sih optimis selama tidak ada tekanan-tekanan politik ke Pak Polisi, ke Pak Penegak Hukum. Saya yakin Pak Polisi pasti nanti akan bisa objektif menilai bahwa objek tuduhannya memang sebenarnya tidak kuat. Karena sebenarnya tidak ada rasis di situ, dari kata dari kamus, dari definisi kamus juga tidak ada kaitannya sama genetika. Itu murni, itu asumsi pelapor ya. Satu, masalah tuduhan dia masalah FPI itu salah. Pelaporan ini atas nama organisasi demi kebinekaan, keragaman, persatuan, dan kesatuan di Indonesia. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, dia mengaku Muslim. Ya, ini dia akan hadapi 2 laporan dari DPP KNPI. Dia katakan Islam agama arogan, Islam agama pendatang. Saya tanya, beberapa agama yang lain juga agama pendatang.
Nah, kalau aku lihat ini ada muatan denda politiknya, ini kental sekali karena kita tahu Saya ini nggak kenal Anda.